Bapak Ibu yang terhormat, sebagai informasi nanti malam terdapat gala dinner Harmony Award. Kami mengucapkan terima kasih kepada para pendukung dan sponsor acara Kimia Farma Apotek, Bank BRI, Matahari Department Store, Alfamart, Azarin, ITP, Kino, Baron Bliss, Kawan Lama Group, Thrift, Brankas, Elektronik, City, RH, Mr. DIY, Radian, Watson, Skintific, Uniqlo, Capillary, Wardah, MAP, Era Jaya Group, Janji Jiwa, Indomaret Point Coffee, Hero Supermarket, Buceri, Funwalk, Wakol, Ramayana, Delami Brands, Hammer Family Mart, Indah Tex Group, Marco, Pojok Busana, Hokben, GS Retail, by Ford, Herboris, Jiko Donat, dan juga Sarina. Sekali lagi kita tepuk tangan buat kita semua yang masih antusias mengikuti acara hingga siang hari ini. Bapak Ibu hadirin sekalian, mari kita simak presentasi mengenai Mapping Retail Growth with Location Intelligence, Unlock Business Potential with Gap and Catchment Analysis to see how to leverage location data to gain actionable retail growth. Dengan moderator kita pada siang hari ini, Bapak Joseph Buntaran sebagai staf ahli Hipindo yang akan memimpin acara sebagai moderator siang hari ini. Sekali lagi berikan tepuk tangan bagi Pak Joseph Buntaran. Kami persilahkan. Oke, selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera. Hari ini kita akan mendapatkan semacam pandangan baru tentang bagaimana teknologi itu memberikan possibility bagi kita untuk menemukan cara-cara baru berhubungan dengan kekuatan dari istilahnya yang kita sebut adalah geomarketing. Nah, ahlinya ada di sini, Ibu Elvinda Ling. Beliau akan memaparkan kepada kita semuanya bagaimana geomarketing ini bisa memberikan kesempatan bagi kita para peritel untuk menentukan hal-hal baru, bagaimana kita bisa lebih berkompetisi, mengingat saat ini pertumbuhan dan menjalankan bisnis retail cukup penuh tantangan. Semoga apa yang disampaikan oleh Bu Elvinda ini bisa memberikan inspirasi, dan tentu saja apa yang akan disampaikan Ibu Elvinda ini terbatas untuk kategori tertentu, tapi beliau juga membuka kesempatan pada industri lain untuk bisa dibicarakan. Nanti ada sesi tanya jawab, bisa ditanyakan langsung kepada Ibu Elvinda. Oke, selanjutnya saya akan panggil Ibu Elvinda langsung. Silakan, Ibu. Nah, mungkin pertama kali Ibu Elvinda bisa langsung silakan perkenalkan dan dilanjut langsung ke presentasinya. Terima kasih. Nggak nyala. Takut tiba-tiba mati lagi kayak tadi. Oke, sorry sebentar ya. Ya, perkenalkan nama saya Elvinda, saya dari GFK. Mungkin kita kenalan dulu ya. Dari sini mungkin banyak yang tahu kalau retail itu adalah Nielsen mungkin. Nah, kebetulan kami itu dari GFK dan kami baru saja diakuisisi oleh Nielsen. Jadi kami sebenarnya GFK itu asalnya dari Jerman dan kami sudah di market itu sekitar 80 tahun lebih, dari 1920-an lah. Kami asalnya dari Jerman dan kebetulan tahun ini kami sudah diakuisisi oleh Nielsen. Jadi mungkin nanti kalau ada yang nanya GFK itu apa sih? GFK itu apa? Nah, GFK itu kalau mungkin bisa disebut seperti Nielsen lah, tapi untuk elektronik gitu. Nah, tapi jadi kalau misalnya karena kita sudah merger, kita akan punya data yang lebih ekspansif lagi. Jadi nanti kita akan bicara sedikit tentang apa yang kita bisa bantu, tentang apa sih geomarketing, gimana sih cara kita menggunakan location itu untuk mendapatkan retail growth. Nah, sebelumnya mungkin kita track back sedikit tentang kontribusi offline di Indonesia. Nah, di sini kalau kita lihat ya dari
kiri ke kanan itu dari pre-pandemic sampai ke post-pandemic. Di sini bisa dilihat ya Bapak Ibu, pada saat pandemik memang online itu tinggi sekali kontribusinya sekitar 27-20%. Nah ini kebetulan memang data untuk kami di technical consumer goods yang kami sebut, tapi kalau yang saya tahu dari rekan-rekan saya di Nielsen, kebetulan sama juga untuk FMCG juga seperti ini. Jadi yang kita lihat kontribusi offline memang masih tinggi sekali di market Indonesia. Terutama setelah pandemi dan kita orang Indonesia itu suka sekali nge-mall, suka sekali shopping dan ya ini terbukti ya di mana data kami menunjukkan data offline mulai kembali lagi di market Indonesia. Nah ini juga saya mendapatkan jumlah toko yang menjual di Indonesia. Di sini kita lihat di masing-masing channel jumlah toko itu sudah kembali lagi seperti sebelum pandemi. Jadi di sini kita lihat bar yang warna biru itu adalah pre-pandemi yaitu 2019 dan warna kuning itu adalah 2022. Dan ternyata memang jumlah toko-toko di Indonesia itu sudah kembali lagi seperti sebelum pandemi. Jadi memang waktu itu terlihat seperti apakah offline akan berakhir, apakah enggak ya, ternyata di sini kita lihat di datanya offline itu masih kembali seperti sebelum pandemi. Nah kalau tadi kan kita ngomongin soal elektronik aja, bagaimana dengan non-elektronik, bagaimana keadaannya dengan non-elektronik. Nah di sini bisa dilihat di hampir semua kategori memang offline dan online hybrid shopping masih menjadi pilihan. Tapi bisa dilihat ya Bapak Ibu, offline itu masih berkontribusi sangat-sangat tinggi untuk berbagai sektor di Indonesia. Nah, jadi kita juga samperin nih beberapa orang Indonesia. Apa sih yang bikin offline itu masih sangat diminati? Apa yang bikin orang tuh masih menjadi memilih belanja offline? Nah, belanja offline itu di mana orang-orang Indonesia itu masih suka untuk melihat, mencoba produk dan juga, aduh kalau nanti saya beli satu produk ini, apakah datangnya akan sesuai dengan apa yang saya pesan? Lalu mereka juga 70% mengatakan offline itu saya bisa dapat produk lebih cepat. Meskipun sekarang ada same day, ada Gojek instan, tapi 70% masih mengatakan ya saya lebih suka karena dapat produknya lebih cepat. Dan mungkin 61% masih menyatakan bahwa proses transaksi online itu agak sedikit susah untuk saya lebih suka ya saya lihat, datang, suka, bayar. Jadi faktor-faktor penentu pemilihan belanja untuk offline itu sangat berbeda sekali untuk online. Dan ternyata 81% Indonesia yang kita tanya itu masih lebih suka belanja offline. Jadi Indonesians prefer online purchase karena apa? Karena orang Indonesia itu masih suka ngelihat produknya itu. Nah, karena itu yang kita bisa bilang adalah toko offline itu masih sangat-sangat penting dalam dunia retail Indonesia. Nah kalau kita ngomongin toko offline sekarang, apa sih yang kita pikirin? Oh lokasinya harus bagus kan. Nah tapi di Indonesia sendiri, Indonesia itu geografis yang menurut berbagai pemain retail di Indonesia dan bahkan di luar negeri itu ya kalau kita ketemuin gitu. Mereka selalu mengatakan, geografis Indonesia itu sangat complicated ya. Saya terkadang bingung, saya mau pilih toko daerah yang mana. Ada nggak sih solusi yang bisa bantuin saya untuk memilih lokasi yang baik untuk toko? Karena ada 38 provinsi di Indonesia, ada 514 kabupaten. Jika kita lihat lebih detail lagi, ada hampir 82.000 kelurahan. Jadi saya harus taruh di mana nih toko saya? Oke, jadi bagaimana kita menentukan lokasi yang tepat. Nah, di sini kita mau mengenalkan sedikit tentang solusi yang kita punya, yaitu namanya geomarketing. Nah, mungkin kalau misalnya yang namanya location intelligence, dari Bapak Ibu sekalian sudah dengar yang namanya GPS, semuanya artificial intelligence, semuanya berhubungan dengan teknologi. Nah, apa sih bedanya kami? Kami ada geomarketing ini merupakan platform gabungan yang ada human touch dan teknologi. Jadi maksudnya apa? Kami tidak hanya mempercayakan semuanya ke AI, tapi kami juga ada yang namanya Retail Universe Census. Jadi kami punya tim yang datang satu persatu ke
retail landscape di Indonesia dan kami mengecek berapa banyak toko yang ada di Indonesia. Jadi kami bisa mengidentifikasi berapa banyak toko, let's say mungkin toko HP, toko elektronik gitu, ada berapa banyak di Indonesia dan ada berapa banyak toko yang size L, size XL gitu. Jadi kami semua itu mengidentifikasikan menggunakan human. Nah, tapi kami juga menggabungkan itu semua dengan data-data teknologi, yaitu data-data demografis kabupaten dan juga demografis kelurahan, dan juga di platform ini kita bisa menambahkan data-data yang dimiliki oleh Bapak Ibu. Nah, data gabungan ini sebenarnya apa yang kami lakukan? Kami paketkan semua ke dalam satu platform yang langsung ada di dalam device Bapak Ibu sendiri. Jadi misalnya kalau Bapak Ibu berpikir, location intelligence kan berarti kalau saya naikin data saya upload data saya, itu kan jadi masuk ke cloud ya. Gimana dong? Apakah akan safe? Nah, ini semua offline Bapak Ibu. Jadi your data will be safe in this platform. Jadi apa saja sih yang kita bisa berikan dalam geomarketing? Nah, tentunya kalau misalnya mencari toko, pasti kan kita perlu tahu ya demografisnya seperti apa, populasinya seperti apa, gendernya seperti apa, age groupnya seperti apa, karena setiap produk pasti memiliki segmen yang berbeda-beda. Nah, dari situ kita juga melakukan segmentasi, kita bantu nih segmentasinya menjadi sesuatu yang lebih relevan untuk Bapak Ibu. Contohnya, saya hanya mau men-tap high earning urban profesional, jadi saya harus mencari di lokasi yang mana. Nah, lalu data itu semua kami petakan, contohnya ini, di data-data ini kita bisa lihat data Jakarta, contohnya, jadi kita bisa lihat, populasi yang mana sih yang paling banyak, atau age group yang saya mau, misalnya dari umur 15 sampai 30, bisa dilihat di tengah Bapak Ibu, yang hijau tua itu adalah populasi yang age groupnya paling sesuai dengan yang saya mau, lalu purchasing power seperti apa, lalu yang tokonya paling banyak di mana, atau toko yang size besar itu banyak di mana ya gitu. Nah, sekarang kalau misalnya kita punya data demografis itu semua, terkadang menjadi overwhelming ya, kayak saya punya banyak data, saya punya banyak informasi, terus jadi saya milihnya gimana nih? Nah, dari geomarketing ini kita bantu untuk membuat scoring. Scoring tersebut berdasarkan dari populasi, purchasing power dan lain-lainnya, dan ini jadi kita bisa bantu Bapak Ibu semua untuk memberikan skor yang baik untuk kategori yang diinginkan. Jadi misalnya saya mau sesuai dengan age group yang saya minta, population power purchasing power yang saya minta, jadi yang hijau yang bagus gitu. Jadi langsung bisa dilihat di sini bahwa saya harus ke daerah yang hijau tua. Nah, seperti contohnya ini, jadi kita langsung mengidentifikasi, berarti nanti saya akan meminta tim saya ataupun saya sendiri yang akan mendatangi kelurahan-kelurahan tersebut untuk mengecek apakah ada daerah yang sesuai untuk saya. Dan di sini pun kita juga mengidentifikasi retailer-retailer kompetitor-kompetitor Bapak Ibu lah misalnya, karena kita balik lagi ke yang tadi, kita ada yang namanya universe checking, di mana tim kita itu sudah mengidentifikasi. Jadi contohnya di sini mungkin, di kelurahan ini ada Erafon mungkin 5 toko, ada mungkin Electronic City berapa, atau mungkin ada siapa gitu. Nah, lokasi-lokasi tersebut itu bisa diidentifikasi di sini. Jadi Bapak Ibu bisa melihat langsung kompetitor Bapak Ibu ada di mana di sekitar area yang dituju dan ada berapa kompetitor Bapak Ibu di sana. Nah, jadi di sini bisa dilihat contohnya, kalau misalnya saya mau lihat retailer A, mereka lokasinya di mana? Retailer C lebih banyak di mana? Contohnya seperti ini. Nah, selain itu kita juga bisa langsung memasukkan query di sistem ini. Jadi misalnya saya mau mencari yang populasinya seperti ini, tapi yang saya tidak punya toko dan retailer kompetitor saya punya toko lebih dari 1. Dan di sini query-nya bisa dijalankan dan ternyata kita temukan untuk toko ini, toko yang tadi itu, kita bisa lihat bahwa detail area yang dituju itu adalah fluid. Contohnya, nah di sini jadi kalau misalnya Bapak Ibu menggunakan software ini atau sistem ini, jadi bisa dilihat bahwa
ternyata di daerah Pluit ini merupakan potensi untuk saya ya. Potensinya ternyata karena di sana ada 11 toko, tapi kompetitor-kompetitor saya nggak ada sama sekali di situ. Dan ternyata populasinya baik, jumlah householdnya juga banyak, umurnya juga sesuai, dan daya belinya pun sesuai dengan yang saya mau. Nah di sini kita berikan scoring di mana 3,12 merupakan skor yang cukup baik untuk daerah tersebut. Nah setelah kita melihat Pluit, nah kita kan perlu tahu lagi nih, oh ya tapi kan Pluit besar ya, jadi saya harusnya di mana? Kalau Pluit itu kan banyak sekali kelurahan-kelurahan yang lain gitu, misalnya apakah saya harus di daerah ini atau daerah itu. Nah dari gap analisis yang tadi kita lihat, kita bisa melihat lebih detail lagi ke dalam catchment analysis. Nah, catchment analysis itu seperti apa sih? Nanti coba kita lihat. Nah, di sini kita berikan contoh di mana di daerah Pluit sendiri, ini jadi udah kita petakan Pluit, ada berapa banyak retailer elektronik yang ada di sana. Jadi contohnya di sini ada si Erafon mungkin ada di mana lokasinya, nah itu mungkin yang merah-merah itu ya, Erafon di situ, dan kita juga ada lokasi yang titik biru yaitu Samsung Store misalnya gitu. Nah saya mau tahu di sekitar kompetitor saya itu masih ada nggak ya tempat untuk saya buka toko. Nah jadi di sini kita lihat, contoh di sini kita lihat, oh di dalam radius ini kita ada Samsung, ada Erafon. Jadi kita mau buka toko, kira-kira di sekitar ini baik nggak ya, landscape-nya seperti apa ya. Jadi di sini kita bisa langsung lihat lebih detail lagi dalam radius 0,5 kilometer sampai 1 kilometer. Jadi dalam 0,5 kilometer dan 1 kilometer itu kira-kira demografisnya seperti apa. Nah, jadi di sini bisa langsung dilihat, kita langsung bisa tarik datanya, oh ternyata dalam demografis 0,5 kilometer ada populasi sekitar 6.000 orang, ada 1.600 rumah tangga yang bisa saya tap, dan purchasing power-nya ternyata lumayan ya, 36 juta gitu. Lalu ternyata di sana ada 6 toko, tapi sama sekali tidak ada toko yang menjual TV ataupun washing machine ataupun AC gitu kan. Jadi contohnya ceritanya di sini retailernya menjual TV ataupun washing machine ataupun AC ya. Nah ternyata tidak ada. Nah jadi dengan mudahnya si retailer tersebut bisa decide, oh ternyata di sekitar ini sama sekali tidak ada yang menjual produk yang saya jual. Berarti boleh ya saya masuk ke situ karena populasinya baik, household-nya juga baik, purchasing power-nya juga baik. Nah dengan itu kita kan dari tadi ngomongnya elektronik nih ya. Nah misalnya gimana sih kalau saya ini jualnya fashion, saya ini jualnya beauty, ataupun saya jualnya supermarket misalnya. Nah seperti yang tadi saya bilang, kami baru saja diakuisisi oleh Nielsen, di mana sekarang data yang kami punya akan jauh lebih komprehensif. So Bapak Ibu jika tertarik untuk menggunakan solusi ini untuk produk-produk non elektronik, let's chat, just meet up, kita bisa ketemu. Karena bagaimanapun juga retailer itu adalah locations. Ya, kita berikan aplaus untuk Ibu Elwinda. Terima kasih Ibu. Sebelum saya masuk ke sesi pertanyaan, saya rasa mungkin banyak yang mau bertanya karena ini presentasinya cepat banget. Sedikit ada dua poin Bu. Yang pertama adalah kalau kita lihat geomarketing ini kan sebetulnya bentuknya platform ya. Artinya kan disarankan bagi para pemilik retail ataupun pelaku retail untuk memiliki platform ini untuk mengetahui potensi-potensi lah istilahnya gitu ya Bu ya. Nah saya ingin tanya, kalau katakanlah saya sebagai pemain retail kemudian saya memiliki data yang sudah dimasukkan ke dalam platform Ibu, kemudian tahu kira-kira kompetisinya apa, relevansinya terhadap untuk yang produk Ibu ya, bukan lokasi hanya untuk membuka toko, itu nyambung nggak Bu dengan alat ini? Produknya misalkan, oh produk tadi kan disebut AC dan seterusnya. Yeah. Ibu juga menantang kalau mau fashion juga boleh masuk. Nah kira-kira relevansi output dari kalau kita ikutan atau katakanlah punya geomarketing ini bentuknya bagaimana Bu kira-kira? Oke, mungkin sebelumnya kita ulang lagi apa ya. Ya. Jadi kalau geomarketing itu kan bukan cuma tentang lokasi sebenarnya. Betul, nah itu yang saya ingin tanya Bu, ya, relevansinya bagaimana? Memang relevansi terbesarnya itu adalah untuk menentukan toko baru. Tapi misalnya nih saya sudah punya
Saya sudah punya lokasi existing contohnya. Nah, lokasi existing itu bagus apa enggak itu bisa diidentifikasi dari situ. Dan juga saya juga bisa menentukan ternyata di lokasi saya itu ternyata lebih besar segmen mungkin high end mungkin atau apakah urban profesional atau yang mana. Nah, itu kita bisa menentukan produk apa yang sebenarnya cocok di toko saya. Oke. Ataupun juga misalnya Bapak Ibu nih punya data-data member gitu. Kadang-kadang retail punya member ya Pak ya. Nah, jadi di situ member itu biasa kadang-kadang kan sudah menuliskan kode posnya atau alamatnya. Nah, di situ juga kita bisa melakukan targeted marketing yang lebih sesuai. Karena jadi kita tahu oh member kita itu ternyata lebih banyak di sini nih, di daerah sini. Oke. Jadi kita bisa menawarkan apa gitu. Jadi mereka itu masuk ke segmen apa kira-kira. Jadi artinya dengan profiling yang lebih detail, Ibu bisa memberikan gambaran cocoknya item yang mana atau kategori yang mana. Itu di luar yang lokasi ya. Iya. Kalau lokasi sudah pasti ini keunggulannya kan Bu. Yes, Artinya saat saya menerima tugas sebagai pemimpin perusahaan untuk mengembangkan atau ekspansi, berarti kan saya harus menentukan titik yang paling tepat, yang paling punya potensi. Nah, alat ini sebetulnya alat yang paling canggih saat ini yang bisa membantu. Betul Pak. Kira-kira itu Bu. Iya. Oke. Ada satu pertanyaan lagi, mungkin nanti disiapkan dulu pertanyaan Ibu Bapak di sini. Ini kan istilahnya platformnya akan dibuka untuk umum ya. Iya Pak. Para peritel ya. Berarti saya membayangkan kalau semua orang smartly using these tools ya Bu ya. Berarti kan rebutannya itu kan kenceng ya. Nah, apa nih wisdomnya bagaimana nih Bu? Kalau semua orang punya, semua orang tahu, semua orang bisa dan gitu, competition then is just becoming what? Gitu. Yes. Karena kan memang akan compete gitu kan. Idealnya kan kalau saya punya ini hanya saya yang punya berarti saya lebih cepat kan. Ke daerah mana saya lebih cepat karena orang lain nggak tahu, saya tahu duluan gitu. Nah ini gimana nih wisdomnya Bu kalau tools ini menjadi publik gitu kira-kira? Sebetulnya sih gini ya Pak ya, kalau menurut saya memang setiap lokasi itu kan bisa digunakan oleh siapapun, tapi tergantung dengan strategi si perusahaan itu tersendiri. Ya. Kayak contohnya mungkin kita tahu Indomaret dan Alfamart, Ya. itu pasti deket-deketan. Dan mereka pasti lokasinya ya kita lihat Indomaret, kita lihat Alfamart. Oke. Tapi entah kenapa ada yang lebih suka perginya ke Indomaret aja atau ke Alfamart saja. Oke. Jadi wisdomnya tetap balik lagi ke retailer tersebut. Oke, lokasi saya sudah benar. Lalu bagaimana dengan strategi saya, segmentasi saya sudah benar atau apakah produk yang saya tawarkan itu sudah sesuai? Gitu. Jadi mungkin balik lagi ke strategi retailer tersebut. Artinya memang kalau tools ini pun dipakai secara publik, at the end of the day pelanggan dan kekuatan dari masing-masing pelaku itu yang menentukan dia bisa winning atau tidak kompetisinya. Mungkin location itu one of the first step kali One ya of Pak the ya. first Iya step. kan, karena retail itu kan bukan cuma tentang lokasi, kita buka toko di sini pasti semua pasti orang sukses. akan datang. Iya, Betul. tapi kan harus sesuai. Oke, terima kasih banyak. Kita buka ada 3 pertanyaan. Silakan Ibu Bapak yang ingin bertanya tentang geomarketing Ibu Elvinda sampaikan. Karena ini hal yang baru, saya rasa mungkin masih berpikir kira-kira aplikasinya bagaimana untuk bisnis saya. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Ya, oke. Tolong dibantu Pak. Ya. Oke, terima kasih untuk kesempatannya. Nama saya Andreas dari ALT. Saya tahu AC Nielsen, dulu kita sering pakai data-datanya mereka. Dan saya juga pakai data-data dari BPS ya. Oke. Nah pertanyaan saya, yang ingin saya tahu sensornya apa yang dipakai untuk mengambil data itu dan metodologi analisanya itu apa? Terima kasih. Oke. Ya, gini Pak, jadi kalau data kita itu sebenarnya menggunakan berbagai data yang kita punya. Pertama, yang tadi saya bilang dari kami sendiri, kami mempunyai field team yang mendatangi satu-satu di satu Indonesia setiap tahun untuk mendata berapa banyak toko di Indonesia, berapa banyak mungkin household seperti apa gitu. Tapi kita juga menggunakan data BPS itu Pak. Nah memang biar bagaimanapun data pemerintah dari BPS itu masih menjadi acuan kali ya Pak ya untuk data-data populasi, dan data-data mungkin berapa banyak rumah tangga. Dan kami juga punya partner yang melakukan sensus untuk purchasing power tadi Pak.
Jadi banyak sekali data yang kita punya. Nah dari situ kita gabungkan semuanya menjadi suatu scoring Pak. Gitu analisanya itu, jadi kalau misalnya kita sudah menentukan, kita sudah memberikan, oke, saya mau yang age groupnya segini, saya mau yang berapa banyak household, saya mau yang kira-kira jumlah tokonya segini. Nah itu kita akan menjadikan suatu analisa atau suatu scoring di dalam software tersebut. Kira-kira seperti itu sih Pak, semoga menjawab. Jadi kalau dari kita sih sebenarnya yang tadi saya bilang, it is a mix of human touch di mana kita punya tim yang datang ke toko dan juga teknologi. Oke, terima kasih. Ada yang bertanya lagi, silakan Pak. Hi, thank you for the presentation. Just now we see the example of Jakarta. So for a retailer who wants to expand outside of Jakarta, would your company have the data and the census to help them expand outside because Jakarta is an established city with established market? Oh, okay. Yeah, thanks for the question. Definitely we can do that. After all, we are covering all Indonesia. We actually can do even across the world. Just a bit of bragging rights. IKEA actually uses our technology, so they're doing it in Europe and US also. So we can do it everywhere in the world actually. Satu lagi, silakan Ibu. Sementara ada pertanyaan Bu Elvinda. Nanti sebagai closingnya boleh nggak Ibu kasih satu contoh yang real, gitu, kira-kira apa? Yang singkat saja supaya mereka benar-benar menyadari bahwa ini alat ini powerful gitu. Kira-kira tolong nanti Ibu Elvinda bantu ya. Realnya gitu kira-kira apa. Ambil aja satu retailer mau apa, bagaimana dan seterusnya. Oke, baik. Silakan Ibu. Halo, ya saya mewakili, bisnis saya fashion consultant. Jadi kita mewakili banyak inkubator fashion. Yang mana bukan big retailer gitu kan, local brand tapi niche brand. Nah apakah GFK ini bisa mengakomodate para private label untuk mendapatkan data konsensus yang kamu lakukan. Karena kan kalau saya lihat ini berarti retailer yang generik. Yang memang bisa kita lihat physically ya. Tapi gimana dengan para retailer yang niche brand gitu. Maksudnya misalnya klien-klien kami kan banyak kan private label. Mereka banyak yang memang belum punya toko pasti. Tapi mereka mau expand. Nah, di mana mereka dapat data itu? Apakah data yang dilakukan GFK ini mencakup sensus-sensus untuk private label? Itu sih yang sebenarnya. Karena mereka tidak terdaftar kecuali tadi kan kalau saya lihat mungkin kalau big retailer pasti kelihatan. Nah, apakah sensus ini menjangkau para brand-brand yang tidak terlihat gitu misalnya? Itu Pak. Tapi mereka punya offline store kayak di Jaksel tuh banyak banget. Iya. Indie store yang mereka memang mungkin nggak terbatas gitu, maksudnya nggak terlihat gitu. Kalau mereka potensi brand yang besar, tapi mereka tuh banyak banget di Jaksel gitu kan, di kawasan lain juga pasti gitu. Thank you. Sip. Bu, mungkin kalau untuk fashion karena kita belum cover, saya jawab dengan perspektif yang kita punya dulu ya Bu ya, yaitu elektronik. Nah di mana kalau elektronik itu mungkin kita sudah tahu ya nama-nama besar, mungkin seperti Electronic City, Erafon, kita sudah tahu lah ya. Tapi di dalam sensus ini kami juga mengcover toko-toko tradisional, Pak. Toko-toko kecil, toko-toko yang ada di bahkan di dalam satu mall itu ada berapa toko, itu juga kita cover. Jadi kalau misalnya kita memang mau mengcover fashion, it's possible to do that karena itu yang sudah kami lakukan untuk data yang kami punya. Begitu juga untuk FMCG juga sama, kita mengcover bahkan warung-warung yang ada di pinggiran gitu. Nah, mungkin di sini saya nggak cover karena tadi mungkin lebih banyak tentang retailer seperti apa, retailer besar karena mungkin lebih mudah untuk di-relate ya. Tapi definitely kalau misalnya ada contoh ya toko atau brand kecil yang ingin buka toko. Dan saya ingin tahu kompetitor saya yang sama-sama brand kecil itu ada di mana. Kami punya Bu listnya. Jadi mungkin saya sebagai tadi permintaan saya kepada Ibu Elvinda untuk memberikan contoh. Saya ambil kasus dari Ibu yang baru saja Ibu sampaikan. Katakanlah saya pemilik private brand, certain product ya kan. Dan saya sudah menikmati hasil yang cukup luar biasa di daerah saya misalkan di Bekasi katakanlah. Kemudian
saya memandang bahwa alat ini apakah benar bisa membantu jika saya ingin mulai expand produk saya instead of only Bekasi, tapi saya mau ke Jawa Timur, Jawa Tengah, Aceh, dan seterusnya. Nah pertanyaannya apakah alat ini benar-benar bisa membantu sehingga kalau ini benar, maka banyak sekali mungkin UMKM atau siapapun yang memiliki private brand business bisa menggunakan alat itu melihat potensi di Indonesia sebesar apa. Apakah itu bisa dijustifikasi? Mungkin itu yang Bu Elvinda bisa tolong jelaskan. Oke, mungkin tadi balik lagi ke case yang kita punya, contohnya kita punya satu retailer kecil, misalnya saya lah ya punya toko Elvinda misalnya, dan saya hanya punya satu toko mungkin di Jakarta mungkin ya Pak. Saya ingin lihat di Jakarta Timur seperti apa. Nah, jadi data kita itu mencakup seluruh Indonesia. Jadi saya bisa melihat contohnya mungkin saya ke Aceh gitu ya. Saya melihat oh ternyata daerah ini lumayan ya. Dan jadi saya bisa mendeteksi lagi mungkin langsung directly ke kelurahan yang kita punya karena data kita itu detail sekali sampai ke kelurahan dan kita bisa melihat oh berapa banyak sih toko-tokonya yang ada di sana, berapa banyak kompetitor saya yang sudah buka di sana yang mirip-mirip gitu lah ya, ataupun purchasing powernya sesuai nggak ya dengan brand saya mau menyasarnya mungkin middle low gitu, mungkin bukan middle high tapi middle low, kira-kira di daerah ini ada nggak ya, dan bisa digunakan mungkin seperti itu Pak. Oke, jadi saya rasa sangat menjawab sekali ya Bu ya dari poin Ibu tadi bahwa dengan alat ini maka saya katakanlah mempunyai satu private label yang katakanlah saya ngomong sederhana lipstick misalkan, saya bikin lipstick sendiri yang katakanlah pakai herbal atau apa whatever namanya. Kemudian menggunakan data ini maka kita mau aiming misalkan di Jawa Timur, saya ingin tahu di Jawa Timur orang-orang yang biasanya pakai lipstick yang cukup keras banyak di mana gitu kan. Dan harga lipstick saya berapa, berarti saya tahu kira-kira di daerah mana yang cocok dan seterusnya. Kira-kira detail, karena saya tadi mencatat ada population, gender, age group, household spending sama purchasing power. Ya, jadi dari situ semua bisa dipilah dan dibedah. Jadi menurut saya private label owner tadi yang ingin growing, itu bisa benar-benar fokus dan lebih detail untuk aiming ke tempat mana. Supaya istilahnya paling enggak meraba-raba tapi benar-benar sudah. Saya rasa menjawab Bu bisa dihubungi Ibu Elvinda nanti kalau misalkan Ibu tertarik. You have another question? I think this is going to be last one. Oh, oke. Panitia kita masih punya waktu? 2 pertanyaan? Hah? Oh, sudah habis waktunya. One last question, sorry Bu. Nanti kita bisa langsung tanya sama itu. Oh, you give it to the Oke, ya silakan. Oke, ya, last question. Ya, terima kasih. Terima Thank kasih. you very much, sir. Terima kasih untuk kesempatannya. Perkenalkan saya Regina Kindangan. Saya di sini mewakili teman-teman se-Indonesia, Pak. Ada 3.000 industri furniture dan craft. Jadi kami dari HIMKI, kami dapat PR dari kementerian untuk bisa meningkatkan asupan produk lokal di Indonesia. Karena setiap tahun kelihatannya yang impor tambah lama tambah banyak untuk sektor kami. Jadi ini kesempatan sangat baik untuk kami bisa belajar lebih jauh lagi. Karena biasanya teman-teman ini produsen, mereka justru ekspor ke retailer yang ada di luar negeri Pak. Jadi mengerjakan pasar retail di Indonesia itu bukan sesuatu yang mudah. Buat kami ini sesuatu yang baru. Kalau ekspansi ke pasar seluruh dunia, produk kami sendiri, perusahaan saya sudah 43 negara. Tapi di Indonesia not easy. Nah mungkin ada tips and trick yang bisa diberikan buat kami, supaya kami juga bisa menjawab permintaan dari pemerintah, supaya produk Indonesia bisa lebih diserap lebih banyak di dalam negeri. Makasih. Ibu bisa explore jawabannya? Oh ya. Pakai alat Ibu aja bagaimana? Oh ya. Jadi gini sih Bu, kalau misalnya kita menggunakan geomarketing sebenarnya kita juga sudah di beberapa produsen itu sudah menggunakan produk kami untuk mengeksplor distribution strategi sih Bu. Jadi dari kami bisa membantu bagaimana mendistribusikan produk-produk yang relevan. Jadi misalnya untuk UMKM yang mungkin furniture-nya lebih ke high end, balik lagi ke yang tadi kita bisa menentukan oh berarti saya mau menyalurkan itu melalui retailer-retailer kecil yang mana. Yang tadi itu berarti kan kita bukan hanya
mungkin kalau furniture kita tahu paling besar mungkin IKEA atau Chandra Karya, kita juga sudah tahu itu mereka ada lokasinya di mana. Tapi di sekitar situ ada berapa banyak toko-toko kecil yang bisa saya garap gitu. Jadi mungkin yang bisa dibantu dari situ ya Bu ya. Jadi toko-toko tersebut mungkin nanti bisa Ibu datangin sendiri gitu ya. Nanti bisa ternyata berapa banyak ya tokonya di sini dan bisa kita sudah tentukan atau bisa kita bikin daftar lah ya. Ini toko-toko yang ingin saya ajak kerjasama. Mungkin kira-kira seperti itu. Oke, terima kasih banyak atas atensi dan partisipasinya. Ibu Elvinda, saya mengucap banyak terima kasih atas waktu dan penjelasannya. Jadi saya simpulkan bahwa geomarketing ini adalah salah satu tool yang mungkin harus mulai ditengok oleh para peritel. Karena banyak memberikan fakta yang aktual dan fakta yang sangat detail. Mengingat semua data yang didapatkan adalah berdasarkan human touch tadi. Tidak hanya dapat informasi asal, tapi benar-benar humannya datang dan menghitung dan melihat dan mencatat. Kemudian teknologinya digunakan untuk mengetahui berdasarkan demografi tadi, ada populationnya berapa, ada average istilah purchasing powernya. Jadi seperti Ibu tadi yang terakhir menanyakan bagaimana saya alat produk-produk saya yang biasanya lebih laku di luar negeri kok tidak laku di Indonesia. Mungkin dengan menggunakan alat ini bisa meyakinkan para peritel bahwa ternyata sebetulnya produk ini sangat digemarin harusnya. Karena menurut populasi dan data, produk-produk ini sangat diinginkan di daerah tersebut. Jadi saya rasa kira-kira itu yang bisa saya simpulkan. Terima kasih sekali lagi Bu Elvinda. Terima kasih Ibu Bapak semua atas partisipasinya. Saya akhiri panel kali ini. Terima kasih dan selamat siang. Ya, terima kasih Pak Yosef dan juga Ibu Elvinda. Kami persilakan untuk berada di tengah panggung. Dan kami persilakan Pak Handaka Santosa untuk menyampaikan souvenir kepada Ibu Elvinda. Diskusi panel yang sangat menarik, tentunya Bapak Ibu masih antusias. Saat lagi kita juga akan menyambung untuk sesi berikutnya. Ya, terima kasih Ibu Elvinda Liung, Retail Services Director Indonesia Lead GFK. Dan juga Bapak Yosef Buntaran, staf ahli Hipindo sebagai moderator pada sesi siang hari ini. Bapak Ibu dipersilakan untuk kembali ke tempat.